Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rohaini dari PNJS 5B, nomor absen 22 NIM 1804917. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yaitu yang terdiri dari demam, kejang, epilepsi atau ayan, dan yang terakhir yaitu pingsan. Yang pertama ada demam. Nah, demam di sini yaitu merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Apabila kita menemukan anak atau seseorang yang mengalami demam, pertolongan pertama yang akan diberikan yaitu berikan kompres air hangat. Nah, selanjutnya yaitu kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di bagian dahi saja. Selanjutnya yaitu berikan banyak minum air putih agar meredam kemungkinan demam tinggi. Yang selanjutnya yaitu hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Dan yang terakhir yaitu jika anak itu terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu kejang. Kejang di sini merupakan kekakuan tubuh atau gerak akibat kontraksi dan atau relaksasi otot yang tidak terkendali. Nah, biasanya kejang ini terjadi apabila disebabkan oleh epilepsi atau hipoglikemi atau keracunan. Keracunan itu bisa dari keracunan alkohol ataupun obat, yaitu terus bisa juga dari stroke dan bisa juga dari demam. Nah, yang umumnya biasanya itu kepada balita, dan yang terakhir itu bisa dari infeksi. Pertolongan korban kejang pun bisa dilakukan. Nah, secara umum kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting yaitu jangan melawan kejang itu sendiri. Terus selanjutnya jangan berusaha menyumpal mulut dengan apapun itu, benda atau apapun itu. Terus yang selanjutnya juga jaga pernafasan si korban, dan yang terakhir yaitu hindari dari bahaya sekitar. Selanjutnya yaitu epilepsi atau ayan. Nah, epilepsi atau ayan di sini merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di bagian otak. Nah, kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, selain itu juga ada gejala dan tanda-tanda korban mengalami epilepsi atau ayan. Yang pertama yaitu dia bisa jatuh tiba-tiba. Selanjutnya bisa dari wajah atau leher yang sianosis. Selanjutnya dari gerakan kejang ototnya. Nah, terus selain itu juga bisa dilihat dari mulutnya berbuih atau tidak. Nah, apabila yang berbuih otomatis dia bisa ditandakan bahwa dia terjangkit epilepsi atau ayan. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah kejang biasanya si korban akan kelelahan. Nah, ada ciri-ciri ataupun kita bisa melakukan pertolongan kepada anak yang mengalami epilepsi. Yang pertama yaitu kita sebagai penolong jangan panik atau tidak panik. Terus yang selanjutnya yaitu pastikan dia dalam keadaan aman. Nah, selanjutnya jatuhkan dia dari benda-benda yang tajam atau benda keras atau dari perabotan rumah atau apapun itu. Yang selanjutnya setelah itu baringkanlah tubuhnya ke arah kanan atau ke arah kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Nah, selain itu juga jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya selama anak kejang berlangsung. Nah, kondisi ini dapat menghambatnya jalan nafas. Nah, selanjutnya yaitu saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernafas. Jika setelah kejang anak tidak bernafas, maka segeralah bawa anak itu ke rumah sakit. Terus setelah lama atau setelah kejang berakhir, anak mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Nah, maka dari itu kita itu harus bisa menenangkan si anak dengan berkata bahwa semuanya itu akan baik-baik saja, dan pasti si orang itu tuh ada di sisinya gitu. Terus yang terakhir juga biarkanlah si korban itu untuk beristirahat. Hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Selanjutnya yaitu kedaruratan medis yang terakhir yaitu pingsan. Pingsan di sini yaitu merupakan hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke arah otak berkurang. Selain itu juga ada gejala dan tanda-tanda pingsan.
Yang pertama, perasaannya tuh linglung. Terus selain itu juga pandangannya pun berkunang-kunang. Yang selanjutnya, si korban akan mengalami lemas dan akan keluarnya keringat dingin. Selanjutnya, si anak atau si korban itu menguap. Selanjutnya, kurangnya respon dari si korban. Dan yang terakhir yaitu denyut nadinya lambat, tidak normal seperti biasanya. Ada juga pertolongan pingsan. Pertolongan pingsan yang pertama yaitu bisa membawa si korban ke tempat yang aman dan segar. Nah, selain itu juga baringkanlah si penderita itu atau si korban itu bila pucat tungkai ditinggikan. Terus selain itu juga periksa respon si korban itu seperti apa. Selanjutnya bisa melonggarkan pakaian atau benda-benda yang mengikat ke dalam tubuhnya itu. Selanjutnya bila perlu diberikan rangsangan oleh wangi-wangian. Terus selain itu juga setelah dia pulih, sarankan dia untuk dalam posisi recovery. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, beri minum kepada si korban bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman atau si penderita sudah bisa rileks.